John Hartman buat para pemain timnas tidak sabar untuk kembali membela skuad Garuda menjelang FIFA Series ini. Ramai soal Alexander Zverev yang disebut ikut membantu John Hartman dalam memburu pemain keturunan baru di Eropa untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Kekecewaan Shane Patinama karena tidak bisa ikut tampil di ajang FIFA Series mendatang bersama timnas Indonesia kini tersampaikan. Kedatangan Dion Mars di Indonesia untuk bergabung ke Persib Bandung kini disambut hangat oleh para penggemarnya. Statistik memukau Calvin Verdong bersama klubnya di Prancis kini terus menjadi sorotan positif dari para penggemar. Jadi, Space Eleven kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Angin segar berhembus di kubu timnas Indonesia dengan kehadiran sosok John Hartman sebagai pelatih barunya, di mana antusias tinggi berdatangan dari para pemain. Salah satunya adalah dari Sandy Walsh yang sampai tidak sabar untuk memulai babak baru bersama skuad Garuda. Ya, meskipun pembuktian taktiknya baru akan terlihat di ajang FIFA Series pada bulan Maret nanti, namun John Hartman terus mulai bergerak cepat, di mana saat ini ia tengah memantau talenta-talenta di Super League. Namun, langkah proaktifnya yang paling mendapat sorotan adalah upayanya menghubungi hampir seluruh pemain skuad Garuda untuk memperkenalkan diri secara personal. Pendekatannya inilah yang disebut-sebut dipengaruhi latar belakangnya sebagai seorang guru. Terbukti efektif dalam membangun kedekatan awal. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang telah dihubungi langsung oleh sang pelatih. Ia merasakan getaran positif dari komunikasi awal tersebut dan meyakini bahwa perubahan signifikan di tubuh tim nasional hanya tinggal menunggu waktu. Bagi Sandy Hartman membawa aura positif yang membuat proses adaptasi berjalan lebih cepat. Ini memang era baru, tentu saja akan dimulai pada tahun ini dengan pelatih baru. Dia telah menghubungi banyak pemain, termasuk saya sendiri. Sejauh ini semuanya sangat positif, terang Sandy Walsh. Ya, rasa optimis ini membakar semangat Sandy Walsh untuk segera kembali menggunakan seragam tim merah putih. Ia mengaku sangat menantikan momen untuk memulai era baru ini dan mengajak para supporter untuk merasakan antusias yang sama. Gema proses naturalisasi pemain di timnas Indonesia kini kembali bergaung di awal tahun ini. Melansir dari halaman resmi PSSI, sosok John Hartman disebut-sebut akan mengunjungi beberapa negara di benua Eropa guna mencari para pemain keturunan yang berpeluang untuk dinaturalisasi. Namun, ternyata sosok Hartman bukan hanya satu-satunya orang yang memiliki andil dalam pencarian para pemain keturunan guna membuka peluang dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Melansir dari akun Instagram garuda.media, Direktur Teknik PSSI yakni Alexander Zverev juga disebut-sebut menjadi aktor utama dari proses naturalisasi pemain di timnas Indonesia saat ini. Alexander Zverev akan terlibat dalam proses rekomendasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Direktur Teknik timnas ini akan memberikan masukan kepada John Hartman terkait nama-nama yang dinilai layak membela tim merah putih, tulis akun Instagram garuda.media. Ya, Alexander Zverev memang saat ini mengemban tugas yang cukup kompleks dalam pembangunan dan pengembangan persepakbolaan Indonesia, termasuk dalam lingkup tim nasional. Oleh karena itu, wajar kiranya jika dirinya menjadi salah satu tokoh sentral yang memiliki tugas dan kewenangan mencari nama-nama pemain keturunan yang bisa berpeluang dinaturalisasi dan membela skuad Garuda. Ya, sejauh ini, nama Jordi Weerman disebut-sebut merupakan salah satu pemain yang direkomendasikan oleh Alexander Zverev untuk dinaturalisasi. Bahkan, saat ini pemain yang membela Madura United tersebut sedang menjalani tahap awal proses naturalisasi. Ya, lebih lanjut lagi, ikut andilnya sosok Alexander Zverev dalam pencarian dan proses naturalisasi di timnas Indonesia disebut bisa menaikkan kualitas pemain di tubuh timnas Indonesia. Selain nama Jordi Weerman yang sudah dalam proses naturalisasi, beberapa nama seperti Ilius Alhaf dan Jensen Silt juga disebut-sebut tengah dipertimbangkan untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Tentunya hadirnya sosok Direktur Teknik dalam proses naturalisasi pemain ini memang menjadi hal yang baru dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya kini diharapkan dengan adanya peran Direktur Teknik PSSI dalam mencari pemain keturunan. Hal ini bisa meringankan tugas dari John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Terlebih lagi, Alexander Zverev yang juga berasal dari negeri Belanda juga kian memudahkan dalam mencari para pemain keturunan asal Belanda atau benua Eropa lainnya. PSSI kini juga tengah memberikan target kepada John Hartman untuk bisa membangun kembali performa tim nasional yang sempat mengalami penurunan di sepanjang tahun kemarin. Terlebih lagi, misi juara ASEAN Cup edisi tahun ini
juga menjadi misi besar dari PSSI kepada Hertman. Kini, kita akan menunggu apakah ikut andilnya Alexander Zverev dalam proses pencarian para pemain keturunan di benua Eropa dapat menghasilkan kedalaman skuad Garuda yang kian mumpuni ke depannya. Ya, tentu. Ini menarik kita nantikan. Sosok Calvin Verdong diketahui tampil sebagai starter di saat Lille menjamu Freiburg di laga krusial Liga Eropa. Bek sayap timnas Indonesia ini dipercaya mengisi posisi bek kiri dalam formasi 4-4-2 guna menghadapi persaingan ketat di ajang itu. Kehadiran Calvin Verdong di lini pertahanan terbukti efektif, membawa skuad berjuluk Les Doges tersebut melangkah ke babak playoff Liga Eropa. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan dramatis 1-0 untuk tim tuan rumah. Lille baru bisa memastikan kemenangan melalui eksekusi penalti pemain veteran Olivier Giroud di masa injury time di babak kedua. Berdasarkan data statistik dari FotMob, Calvin Verdong mencatatkan performa yang sangat solid selama 82 menit berada di atas lapangan. Pemain berusia 28 tahun tersebut mencatatkan akurasi umpan yang mencapai angka 86% dengan total 56 operan sukses dari 65 percobaan. Verdong juga terlihat sangat aktif dalam membantu skema permainan tim dengan mencatatkan total 84 sentuhan bola di sepanjang laga. Sektor penyerangan Lille turut terbantu lewat 6 umpan yang dilesakan Calvin Verdong ke area sepertiga akhir pertahanan Freiburg. Dari sisi defensif, ia tercatat melakukan 1 kali tackle sukses, 1 intercept, 1 sapuan, serta 4 kali pemulihan bola atau recoveries. Catatan impresif lainnya menunjukkan bahwa Calvin Verdong tidak pernah sekalipun berhasil dilewati oleh pemain lawan melalui dribble selama bertanding. Selain itu, ia juga sempat menciptakan 1 peluang berbahaya bagi rekan setimnya sebelum akhirnya digantikan oleh Romain Paraud di menit ke-82. Di sepanjang pertandingan, Lille sebenarnya terus berusaha mencecar pertahanan tim tamu, namun berkali-kali digagalkan oleh ketangguhan kiper sang lawan. Kondisi menguntungkan bagi Lille muncul di menit ke-74 setelah pemain Freiburg menerima kartu merah akibat pelanggaran keras. Momen penentu kemenangan akhirnya tiba di saat Matthias Fernandes dilanggar di kotak penalti yang kemudian dikonversi secara sempurna oleh Olivier Giroud. Bintang timnas Indonesia yaitu Shane Patinama kini mengaku akan tetap hadir dan mendukung timnas Indonesia langsung di stadion GBK di saat skuad Garuda tampil di FIFA Series nanti. Ya, timnas Indonesia dipastikan menjadi salah satu tim tuan rumah FIFA Series edisi tahun ini. Pertandingan FIFA Series ini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion GBK pada 23 sampai 3 Maret mendatang. Di laga ini, pelatih baru timnas Indonesia yaitu John Hertman dipastikan tidak akan bisa memanggil semua pemain dengan kekuatan penuh. Pasalnya, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang mendapat sanksi dari Komite Disiplin FIFA beberapa waktu lalu, di mana Tom dan Shane Patinama lah yang dipastikan mendapat sanksi dari FIFA. Tom Hay dan Shane disanksi FIFA berupa denda sekitar 103 juta. Kedua pemain ini juga mendapat larangan tampil 4 kali berturut-turut membela timnas Indonesia. Ini karena Tom Hay dan Shane disanksi FIFA karena dianggap memperlihatkan perilaku tidak sportif di pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya, dalam laga putaran keempat kemarin keduanya melakukan protes. Laga yang berakhir untuk kemenangan Irak itu berujung pahit bagi tim Merah Putih. Bukan hanya karena timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia saja, akan tetapi Tom Hay, Shane Patinama dan Sumarji mendapat kartu merah. Buntut sanksi tersebut, Tom Hay dan Shane tidak bisa tampil di 3 pertandingan FIFA Series dan 1 pertandingan uji coba FIFA Matchday periode Juni mendatang. Saya tahu siapa yang akan menjadi lawan kita, tapi satu hal yang pasti bahwa saya tidak akan bermain karena saya terkena skorsing. Saya terkena hukuman 4 pertandingan karena melawan wasit saat di Arab Saudi, ucap Shane Patinama. Ya, buntut sanksi tersebut, tentu saja Shane mengaku kecewa karena tidak bisa membela tim Merah Putih dalam ajang terdekat ini. Namun, ia mengaku akan tetap hadir langsung di Stadion GBK nantinya untuk memberikan dukungan langsung bagi Jay Itzes dan kawan-kawan. Ia pun mengaku ingin melihat para pemain langsung menghadapi tim-tim dari berbagai konfederasi berbeda. Apalagi di ajang ini, timnas Indonesia akan memulai perjuangan kembali dengan pelatih baru, yakni John Hertman. Jadi, saya sedikit kecewa karena tidak bisa main. Tapi, sekarang saya di sini, saya bisa menontonnya. Jadi, itu bagus. Tapi, saya rasa bagus untuk memainkan laga-laga ini agar tim lebih baik. Dan, ini juga pertama kalinya bagi pelatih John Hertman. Jadi, pelatih bisa melihat pemain, pemain bisa melihat pelatih, dan dengan gaya bermainnya, ujarnya menerangkan. Ya, ia mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin bisa membela timnas Indonesia di FIFA Series ini. Akan tetapi, karena tidak bisa, untuk itu ia mengaku akan memberikan dukungan buat skuad Garuda di ajang ini. Saya pasti akan menonton pertandingannya. Saya ingin bermain di laga itu. Tapi mungkin saya seharusnya tidak melawan wasit. Tapi itu sudah lewat, jadi tidak apa-apa, jelas Shane.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.